Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang investasi. Perkenalkan, nama saya Nezar, saya sebagai moderator dan rekan saya Lia Amanda. Saya Salpinopiani. Oke, langsung ya ke slide materi. Pembahasan di sini tentang investasi, tentang akuntansi investasi utang, akuntansi investasi saham, dan menilai dan melaporkan akuntansi. Penanaman modal atau dalam konteks perusahaan strategi seperti akuisisi atau kolaborasi dengan pihak lain membantu meningkatkan daya saing utang di pasar. Manajemen kas adalah proses pengelolaan kualitas untuk memastikan likuiditas usaha tetap berada dalam lingkungan usaha yang harus dana yang tersedia untuk atau suatu rencana dagang. Dan juga harus mengelola lingkungan atau penjualan atau investasi. Selanjutnya, pendapatan investasi. Pendapatan investasi adalah hasil yang diperoleh perusahaan dari aset yang diinvestasikan. Contohnya yang pertama itu ada dividen dari saham, yang kedua bunga dari obligasi atau deposito, dan yang ketiga hitungan modal dari apresiasi nilai aset. Alasan strategi untuk berinvestasi. Yang pertama, penilaian tingkat perusahaan. Investasi pada saat atau teknologi yang menjanjikan dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investasi. Yang kedua, masa pasar. Investasi strategi seperti mengakuisisi pesaing membantu perusahaan memperluas pasang pasar. Yang ketiga, ada inovasi dan perusahaan berinvestasi untuk mengikuti perkembangan teknologi dan menciptakan produk inovatif agar tetap relevan. Yang keempat, keberlanjutan jangka panjang. Investasi pada inisiatif berkelanjutan atau energi hijau mendukung tujuan perusahaan untuk bertahan di pasar dalam jangka panjang. Dengan strategi investasi yang tepat, perusahaan dapat memperkuat posisinya di pasar sekaligus memastikan keberlanjutan keuangan di masa depan. Selanjutnya ada akuntansi investasi utang. Akuntansi investasi utang adalah pencatatan dan pelaporan transaksi yang terkait dengan investasi dalam instrumen utang, seperti obligasi. Investasi utang biasanya dilakukan oleh perusahaan atau individu untuk memperoleh pendapatan bunga dan keuntungan modal dari penjualan kembali instrumen tersebut. Ada jenis-jenis akuntansi investasi utang. Yang pertama ada held to maturity atau HTM, adalah kewajiban yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo. Dicatat berdasarkan biaya perolehan atau amortized cost. Yang kedua ada tersedia untuk dijual atau AFS,
adalah obligasi yang tidak ada niat pasti untuk dimiliki hingga jatuh tempo. Dicatat pada nilai wajar dan keuntungan atau rugi belum direalisasikan dilaporkan di ekuitas. Yang terakhir ada trading. Trading adalah kewajiban yang dibeli untuk dijual kembali dalam waktu singkat. Dicatat pada nilai wajar dengan keuntungan atau rugi belum direalisasi dilaporkan dalam laba rugi. Selanjutnya ada akuisisi obligasi. Akuisisi obligasi adalah proses pembelian obligasi oleh investor. Dalam hal ini, akuntansi yang digunakan bergantung pada apakah obligasi tersebut dibeli pada nilai nominal, diskon, atau premium. Yang pertama ada pembelian obligasi pada nilai nominal. Jika obligasi dibeli pada nilai nominal, misalnya nilai nominalnya adalah Rp1.000.000 dan dibeli seharga Rp1.000.000, tidak ada pengaruh tambahan dalam hal diskon atau premium. Maka pencatatan jurnalnya akan seperti ini. Lanjut, Kak. Selanjutnya, yang kedua ada pembelian obligasi dengan diskon. Jika obligasi dibeli dengan harga lebih rendah dari nilai nominal, misalnya nilai nominal Rp1.000.000 namun dibeli dengan harga Rp950, maka diskon akan dicatat sebagai pengurangan investasi. Maka pencatatan jurnalnya akan seperti ini. Yang ketiga ada pembelian obligasi dengan premium. Jika obligasi dibeli dengan harga lebih tinggi dari nilai nominal, misalnya nilai nominal Rp1.000.000 namun dibeli dengan harga Rp1.050.000, maka premium akan dicatat sebagai tambahan nilai investasi. Maka pencatatan jurnalnya akan seperti ini. Yang kedua ada bunga obligasi. Bunga obligasi adalah pembayaran yang dilakukan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi sebagai imbalan atas pinjaman yang diberikan. Bunga ini biasanya dibayar secara periodik, seperti setiap kuartal atau tahunan. Periode pembayaran bunga. Bunga biasanya dibayar secara periodik atau setiap kuartal, semester, atau tahunan. Jika bunga belum dibayar saat periode berakhir, maka diakui sebagai pendapatan bunga terutang atau accrued interest. Selanjutnya ada penghitungan bunga. Misalnya, obligasi dengan nilai nominal Rp1.000.000 memiliki tingkat bunga 10% per tahun. Jika bunga dibayar setiap tahun, maka bunga per pembayaran adalah rumusnya pendapatan bunga per tahun sama dengan 10% kali Rp1.000.000, maka akan mendapatkan hasil 100.000. Yang pertama, bunga yang diterima akan seperti tabel tersebut, dan yang kedua, bunga terutang atau jika jatuh tempo tetapi belum dibayar akan seperti ini. Selanjutnya adalah penjualan obligasi. Penjualan obligasi adalah proses di mana pemegang obligasi menjual instrumen tersebut ke pihak lain sebelum tanggal jatuh tempo. Penjualan ini dapat dilakukan dengan keuntungan atau kerugian, tergantung pada harga jual obligasi tersebut. Yang pertama ada penjualan obligasi pada harga nominal. Jika obligasi dijual dengan harga nominal, misalnya nilai nominal Rp1.000.000 dan dijual seharga Rp1.000.000, maka pencatatan jurnalnya akan seperti ini. Yang kedua ada penjualan obligasi dengan diskon. Jika obligasi dijual dengan diskon, misalnya dijual seharga Rp950 meskipun nilai nominal Rp1.000.000, maka selisih tersebut akan dicatat sebagai kerugian. Maka pencatatan jurnalnya akan seperti ini. Yang terakhir ada penjualan obligasi dengan premium. Jika dijual dengan premium, misalnya dijual seharga Rp1.050.000 meskipun nilai nominalnya Rp1.000.000, maka selisih tersebut akan dicatat sebagai keuntungan. Maka pencatatan jurnalnya akan seperti ini. Selanjutnya ada akuntansi investasi saham. Akuntansi investasi saham mengacu pada cara perusahaan mencatat dan melaporkan investasinya dalam saham perusahaan lain. Cara pencatatan ini bergantung pada presentase kepemilikan saham yang dimiliki, yang menunjukkan tingkat pengaruh atau kontrol yang dimiliki oleh investor. Berikut adalah penjelasan mengenai akuntansi investasi saham berdasarkan kategori kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan kurang dari 20%. Jika perusahaan memiliki saham perusahaan lain kurang dari 20%, biasanya investasi ini dianggap investasi jangka pendek atau pasif. Dalam hal ini,
investor tidak memiliki pengaruh signifikan atas kebijakan atau keputusan perusahaan yang diinvestasikan. Metode akuntansi yang digunakan adalah metode biaya atau metode nilai wajar. Metode biaya yaitu saham dicatat pada harga perolehannya dan hanya akan dicatatkan laba atau rugi jika ada dividen yang diterima atau jika ada perusahaan nilai pasar yang signifikan. Jika ada penurunan nilai misalnya. Kemudian ada metode nilai wajar atau fair value, yaitu saham dicatat berdasarkan harga pasar saham tersebut. Laba atau rugi dari perubahan nilai pasar langsung dicatat dalam laporan laba rugi untuk investasi yang diperdagangkan atau di ekuitas untuk investasi yang tidak diperdagangkan. Contohnya itu PTA membeli 10% saham PTB seharga Rp1.000.000. Pada tahun berikutnya, PTB memperoleh laba bersih sebesar Rp200. Dan PTA menerima dividen sebesar Rp50.000. PTA akan mencatat dividen sebesar Rp50.000 sebagai pendapatan. Sedangkan investasi tetap tercatat sebesar harga perolehan Rp1.000.000 sampai ada perubahan nilai wajar atau dilakukan penjualan. Kemudian yang kedua ada kepemilikan antara 20% sampai 50%. Jika perusahaan memiliki saham antara 20% dan 50%, maka perusahaan dianggap memiliki pengaruh signifikan atas perusahaan yang diinvestasikan. Meskipun tidak memiliki kontrol penuh, dalam hal ini metode akuntansi yang digunakan adalah metode ekuitas. Metode ekuitas yaitu investasi awal dicatat pada harga perolehannya. Kemudian investor mengakui bagian dari laba atau rugi perusahaan yang diinvestasikan sebanding dengan presentasi kepemilikan. Dividen yang diterima dari perusahaan yang diinvestasikan akan mengurangi nilai tercatat investasi tersebut. Kemudian ada laba atau rugi. Laba atau rugi dari perusahaan yang diinvestasikan akan dicatat dalam laporan laba rugi investor sesuai dengan bagian laba atau rugi yang menjadi haknya. Contohnya itu, PTA membeli 30% saham PTC seharga Rp2.000.000. Pada akhir tahun, PTC memperoleh laba bersih sebesar Rp500.000. Karena PTA memiliki 30% bagian laba yang diakui oleh PTA adalah 30% dikali Rp500.000 sama dengan Rp150.000. Penambahan investasi sebesar Rp150.000. Kemudian ada laba sebesar Rp150.000 pada laporan laba rugi. Jika PTC membagikan dividen sebesar Rp100.000, maka akan mencatat pendapatan dividen sebesar Rp100.000. Kemudian yang ketiga ada kepemilikan lebih dari 50%. Jika perusahaan memiliki saham lebih dari 50%, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki kontrol penuh atas perusahaan yang diinvestasikan. Dan metode yang digunakan adalah metode konsolidasi. Metode konsolidasi yaitu metode laporan keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan digabungkan. Semua aset, kewajiban, pendapatan, dan beban anak perusahaan digabungkan dengan perusahaan induk. Jika ada perbedaan antara harga perolehan investasi dan nilai wajar aset dan kewajiban yang diperoleh, maka perbedaan tersebut akan dicatat sebagai goodwill atau penurunan nilai aset, impairment. Kemudian dividen yang diterima dari anak perusahaan tidak mempengaruhi laba rugi perusahaan induk karena sudah dicatat dalam proses konsolidasi. Contohnya, PTA membeli 60% saham PTD seharga Rp3.000.000, menjadikannya sebagai induk perusahaan yang mengendalikan PTD. Pada akhir tahun, PTD memperoleh laba bersih sebesar Rp1.000.000. Dalam laporan keuangan konsolidasi, seluruh laba PTD sebesar Rp1.000.000 akan digabungkan dengan laba PTA. Jika PTD membagikan dividen sebesar Rp200.000, PTA akan mencatat seluruh dividen yang diterima. Tetapi dividen tersebut tidak mengubah laporan laba rugi karena perusahaan sudah mengonsolidasikan seluruh laba PTD. Jika terdapat kepemilikan saham minoritas, misalnya 40% dimiliki pihak lain, maka PTA akan mencatat 40% dari laba atau rugi sebagai kepentingan non-pengendali di laporan keuangan konsolidasi. Menilai dan melaporkan investasi dalam konteks akuntansi dan laporan keuangan melibatkan beberapa kategori dan metode penyajian yang sesuai dengan standar akuntansi.
yang berlaku seperti standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia atau International Financial Reporting Standard atau IFRS. Berikut adalah penjelasan setiap poin yang Anda sebutkan. 1. Kategori sekuritas. Kategori sekuritas mengacu pada klasifikasi instrumen keuangan berdasarkan tujuan dan karakteristik investasi yang dimiliki secara umum. Sekuritas dikelompokkan dalam beberapa kategori. 1. Sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo, held to maturity securities. Sekuritas ini dimiliki dengan niat memegang hingga tanggal jatuh tempo, biasanya berisi obligasi atau surat utang. 2. Sekuritas yang tersedia untuk dijual, available for sale securities. Sekuritas yang tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat tetapi bisa dijual jika diperlukan. Kategori ini meliputi saham obligasi yang tidak diperdagangkan secara aktif. Sekuritas yang diperdagangkan, trading sekuritas. Sekuritas yang dibeli dengan tujuan untuk dijual dalam jangka pendek, biasanya saham atau obligasi yang diperdagangkan di pasar modal. Investasi saham dalam entitas asosiasi dan ventura bersama. Investasi dalam entitas asosiasi atau ventura bersama yang dimiliki pengaruh signifikan meskipun tidak memenuhi kriteria pengendalian penuh. 2. Penyajian dalam laporan keuangan. Penyajian investasi dalam laporan keuangan atau neraca tergantung pada kategori sekuritas tersebut sebagai berikut. 1. Sekuritas yang diperdagangkan ditempatkan dalam aset lancar karena diperdagangkan dalam jangka pendek. 2. Sekuritas yang tersedia untuk dijual bisa ditempatkan di aset lancar atau tidak lancar tergantung pada tujuan dan likuiditas sekuritas tersebut. Sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebagai aset tidak lancar karena biasanya memiliki jatuh tempo yang lebih dari 1 tahun. 2. Investasi dalam entitas asosiasi disajikan sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam laporan posisi keuangan. 3. Keuntungan dan kerugian yang terrealisasi dan belum terrealisasi. Keuntungan dan kerugian yang terrealisasi merujuk pada keuntungan atau kerugian yang terjadi ketika sekuritas dijual atau ditransaksikan. Misalnya jika saham dijual dengan harga lebih tinggi dari harga beli, maka keuntungan terrealisasi dicatat di laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi merujuk pada perubahan nilai sekuritas yang masih dimiliki dalam belum jual. Keuntungan atau kerugian ini bisa tercatat di laporan laba rugi, tetapi bisa dicatat di Other Unforced Income (OC) tergantung pada kategori sekuritas. Sekuritas yang diperdagangkan, keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi dicatat di laporan laba rugi. Sekuritas yang terjadi untuk dijual, keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi dicatat di OC bukan di laporan laba rugi. Sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo tidak ada keuntungan atau kerugian yang diukur pada nilai wajar karena disajikan dengan nilai amortisasi. Pengelompokan dalam laporan keuangan. Pengelompokan investasi dan laporan keuangan disesuaikan dengan karakteristik instrumen dan tujuan investasi. Aset lancar. Sekuritas yang dimaksud untuk dijual dalam jangka pendek atau diperdagangkan dalam waktu singkat, misalnya sekuritas yang diperdagangkan. 2. Aset tidak lancar. Investasi yang memiliki tujuan jangka panjang atau yang tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat, seperti sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo dan sekuritas yang tersedia untuk dijual yang tidak diperkirakan akan dijual dalam waktu dekat. Investasi dalam entitas asosiasi biasanya dikelompokkan sebagai investasi jangka panjang meskipun metode penyajiannya dalam bervariasi, misalnya menggunakan metode ekuitas atau biaya perolehan. Dalam pelaporan penting mematuhi standar akuntansi yang berlaku, baik SAK maupun IFRS, untuk memastikan pengelompokan dan penyajian yang tepat serta pemahaman yang jelas tentang risiko hasil yang terkait dalam
setiap jenis investasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Investasi dalam perusahaan bertujuan untuk meningkatkan keuntungan pertumbuhan bisnis, diversifikasi resiko, dan daya saing. Perusahaan berinvestasi dalam berbagai bentuk, seperti aset tetap, saham, atau obligasi. Dengan tujuan jangka panjang, akuntansi investasi utang dan saham memerlukan pencatatan yang tepat, baik dalam hal pembelian, bunga, penjualan, maupun metode yang sesuai berdasarkan tingkat kepemilikan atau pengaruh. Selanjutnya ada pelopor investasi dilakukan berdasarkan kategori sekuritas dan disesuaikan dengan tujuan investasi, baik sebagai aset lancar atau tidak lancar. Keuntungan dan kerugian investasi dicatat dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, SAK atau IFRS, dengan pencatatan dan pelaporan yang akurat. Perusahaan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan dan kinerja investasi mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.